Mari kita belajar. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adikku yang hebat dan cerdas. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu caranya menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Bukunya tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting dan susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot dan letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang dan jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya pada siapa? Kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Dan tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Benny berkata, "Selamat pagi, Pak." Lalu Pak Edo berkata, "Selamat pagi juga, Dek. Adakah yang bisa saya bantu?" Kemudian Benny berkata lagi, "Saya mau nanya nih, Pak, bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik?" Pak Edo berkata, "Oh alah, mudah kok, Dek. Merawat tumbuhan itu cukup kita siram dan sesekali kita kasih pupuk." Dan Benny berkata lagi, "Lalu apakah cara merawat semua tumbuhan itu sama, Pak?" Pak Edo berkata, "Pada umumnya merawat tumbuhan itu semuanya sama, Dek. Hanya saja ada jenis-jenis tumbuhan yang membutuhkan perawatan yang tepat. Misalnya, memilih tanaman yang bagus, menyiramnya dengan air, menggunakan pupuk alami, memangkas tanaman, dan mengganti pot." Benny berkata lagi, "Begitu ya, Pak. Sekarang saya sudah tahu. Terima kasih." Pak Edo berkata, "Sama-sama, Dek." Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm
dan lebarnya sekitar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Di sana terdapat garis bilangan yang dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Kira-kira berapa ya? Huruf S menempati angka 1. Huruf I menempati angka 3. Huruf R menempati angka 5. Huruf I menempati angka 8. Dan huruf H menempati angka 10. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pada pohon sirih. Yuk! Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Coba kalian perhatikan di sana. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan adik-adik. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya ialah 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan adik-adik. Coba kalian perhatikan di sana, huruf A dan B. Kita dapat menuliskan lambang bilangannya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Contoh motif hias tumbuhan pada gambar di samping.